Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya Nisha Destika Putri beserta teman-teman kelompok saya dari kelompok 1 Mikrobiologi Lingkungan. Nah, pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis mikroba air dan juga bakteri ataupun cemaran utama bakteri coliform. Nah, pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai analisis mikroba air yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, analisis mikroba air sendiri merupakan analisis mikroba yang mana analisis mikrobiologi air sendiri adalah metode analisis air untuk memperkirakan jumlah bakteri yang ada dan memungkinkan pemulihan mikroorganisme guna untuk mengidentifikasinya. Metode pemeriksaan yang biasanya digunakan adalah plate count. Nah, salah satu bakteri yang ada di sini yaitu infeksi Salmonella enterica. Nah, infeksi Salmonella enterica ini menyebabkan spektrum sindrom yang berkisar antara gastroenteritis yang dapat sembuh dengan sendirinya hingga infeksi sistematik yang menghancurkan, yang mana seringkali berakibat fatal, yang mana hal ini telah membentuk sejarah manusia. Termasuk di dalamnya adalah tipes dan Salmonella enteritis ini yang keduanya itu terutama pada negara-negara yang dapat menyerang sebagian besar kelompok umur-umur tertentu. INTS sendiri merupakan sebagian besar salah satu bakteri ataupun penyakit yang terbatas pada bayi dan orang-orang dari segala usia yang mengidap HIV ataupun AIDS. Karena tingkat keparahan penyakit yang disebabkan oleh penyakit ini sangat bergantung pada tingkat penyebaran sistematik. Dan hal ini memberikan model untuk memahami bagaimana patogen dapat menyebabkan kerusakan. Air sendiri yang mengandung salmonella ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk salah satunya itu limpasan Pertamina, kebocoran limbah, atau limpasan air hujan. Sumur juga dapat terkontaminasi oleh salmonella setelah banjir ataupun bencana alam lainnya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua adalah infeksi ataupun cemaran dari bakteri Anabaena. Nah, bakteri Anabaena ini sendiri adalah genus dari Cyanobacteria yang memiliki bentuk filamen yang hidup sebagai plankton di dalam air. Anabaena ini dikenal memiliki kemampuan dalam memvaksinasi nitrogen, dan Anabaena ini sendiri membentuk hubungan simbiosis dengan tanaman tertentu, seperti azolla. Anabaena sendiri adalah salah satu dari 4 general Cyanobacteria yang menghasilkan neurotoksin yang berbahaya bagi satwa liar setempat serta hewan ternak dan juga hewan peliharaan. Produksi neurotoksin ini diasumsikan sebagai input ke dalam hubungan simbiosisnya untuk melindungi tanaman dari tekanan pengembalaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rotifera, definisi, karakteristik, dan peranannya dalam air. Apa sih definisi rotifera itu? Rotifera adalah organisme mikroskopis yang hidup di air tawar dan air laut dan memiliki struktur bulu getar atau ciliated di bagian anterior yang berfungsi untuk berenang dan makan. Nah, selanjutnya ada karakteristik rotifera. Apa sih karakteristik rotifera? Nah, karakteristik rotifera memiliki ukuran tubuh sekitar 50 hingga 2000 mikrometer, memiliki saluran pencernaan dan organ reproduksi sederhana. Nah, kemudian ada peranan rotifera dalam air. Apa sih perannya rotifera itu? Berperan penting dalam rantai makanan ekosistem air sebagai produsen dan konsumen dalam jaringan trofik dan untuk indikator kualitas air. Nah, selanjutnya ada Cyclospora cayetanensis, definisi karakteristik dan penyakit yang dapat ditimbulkan. Nah, definisi dari Cyclospora cayetanensis ialah yaitu berupa parasit protozoa yang dapat menyebabkan penyakit bawaan eh, pada makanan ataupun air yang terkontaminasi. Nah, penyakit tersebut biasanya disebut dengan
Cyclosporiasis. Nah, apa sih karakteristik dari Cyclospora cayetanensis? Parasit ini berbentuk oval, berukuran 8 hingga 10 mikrometer dan membutuhkan 2 fase siklus hidup untuk berkembang biak. Nah, penyakit apa sih yang dapat ditimbulkan? Penyakit yang dapat ditimbulkan oleh Cyclosporiasis yaitu seperti diare, kram perut, serta kehilangan berat badan eh, yang dapat berlangsung berhari-hari hingga berminggu-minggu. Selanjutnya ada Escherichia coli. Apa sih definisi dari Escherichia coli, karakteristik, dan penyakit yang ditimbulkan? Nah, definisi Escherichia coli adalah bakteri gram negatif yang umumnya ditemukan di dalam saluran pencernaan manusia dan hewan berdarah panas. Nah, selanjutnya ada karakteristik Escherichia coli. Karakteristik Escherichia coli yaitu berbentuk batang dan dapat bergerak dengan flagela dan mampu bertahan hidup di dalam kondisi apapun. Nah, kemudian penyakit apa yang dapat ditimbulkan? Penyakit yang dapat ditimbulkan oleh Escherichia coli dapat menyebabkan diare, infeksi saluran kemih, pneumonia, dan meningitis. Nah, selanjutnya apa sih dampak seriusnya? Dampak seriusnya dari bakteri ini yaitu dapat menciptakan strain yang memproduksi toksin SIGA yang dapat menyebabkan komplikasi serius dan sindrom seperti sindrom hemolitik uremik. Nah, selanjutnya metode untuk identifikasi Rotifera cyclospora. Metode untuk identifikasi Rotifera cyclospora cayetanensis dan Escherichia coli. Nah, pertama dilakukan pengambilan sampel yang berguna untuk mengumpulkan sampel air atau dari sumber yang dicurigai terkontaminasi untuk kemudian dianalisis di laboratorium. Lalu selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis untuk melihat atau mengamati air yang di bawah mikroskop dan untuk mengidentifikasi karakteristik Rotifera, Cyclospora dan atau Escherichia coli. Kemudian dilakukan uji biokimia. Nah, uji biokimia dilakukan untuk serangkaian uji biokimia untuk mengetahui atau mengonfirmasi bakteri tersebut. Nah, kemudian ada analisis kualitas air dan deteksi. Kemudian ada analisis kualitas air, deteksi, dan pengukuran Rotifera, Cyclospora cayetanensis, dan Escherichia coli. Nah, pada analisis ini dilakukan pemeriksaan secara mikroskopi untuk menggunakan mikroskop dan untuk menghitung jumlah organisme per mili dari sampel air. Kemudian dilakukan kultur dan enumerasi yang berguna untuk membiakkan organisme dalam media khusus dan untuk mengetahui konsentrasi per mili. Lalu kemudian dilakukan analisis secara molekuler. Nah, di analisis molekuler ini deteksi dan kualifikasi menggunakan metode PCR dan sequencing DNA. Lalu kemudian dilakukanlah perhitungan indeks kualitas. Nah, kemudian ada dampak keberadaan dari Rotifera, Cyclospora cayetanensis, dan Escherichia coli di dalam air bersih. Nah, kesehatan
Dampak pertama bagi kesehatan manusia, dampaknya yaitu dapat menyebabkan penyakit bawaan air seperti diare, demam, dan infeksi saluran kemih. Lalu kemudian bagi lingkungan akuatik dapat mengganggu ekosistem perairan dan menurunnya kualitas untuk berbagai tujuan. Lalu kemudian untuk ekonomi dan sosial, dampaknya dapat menimbulkan biaya perawatan kesehatan dan penurunan produktivitas yang signifikan. Selanjutnya ada langkah-langkah pencegahan dan pengendalian kontaminasi air oleh Rotivera, Cyclospora cayetanensis, dan Escherichia coli. Nah, pertama adalah dilakukan pemantauan rutin. Pemantauan rutin dilakukan untuk melakukan pengujian kualitas air secara berkala dan untuk mengidentifikasi atau kontaminasi dini. Nah, kemudian dilakukan pengelolaan air. Nah, gimana sih caranya? Yaitu dengan menerapkan teknologi penjernihan yang efektif untuk menghilangkan mikroorganisme. Selanjutnya, sanitasi lingkungan berguna untuk menjaga kebersihan sumber air, sistem distribusi, dan fasilitas sanitasi. Lalu selanjutnya ada edukasi masyarakat. Nah, dilakukanlah edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap air bersih. Protozoa air berikutnya ada Naegleria fowleri. Definisi dari Naegleria fowleri merupakan protista air yang hidup di dalam air tawar yang hangat dengan suhu berkisar antara 25 derajat sampai dengan 35 derajat Celcius. Oleh karena itu, amuba ini berkembang biak ketika suhu lingkungan cenderung lebih tinggi. Adapun karakteristik dari Naegleria fowleri ini dikenal dengan karakteristik yang disebut dengan amuba flagellata, yaitu memiliki flagellata dan juga amoeboid pada siklus hidupnya. Siklus hidupnya itu terdiri atas stadium tropozoid yang motil dengan bentuk kista yang non-motiledon resistan. Adapun peran Naegleria fowleri dalam lingkungan perairan yaitu sebagai kontribusi pada aktivitas mikroorganisme di lingkungan perairan dan juga memainkan peran dalam siklus perairan. Amuba ini juga berperan sebagai pemangsa mikroorganisme kecil seperti protozoa dan juga partikel organik di dalam air. Yang terakhir ada Legionella pneumopila. Legionella pneumopila merupakan bakteri gram negatif aerobik, pleomorfik, flagellata, dan tidak membentuk spora. Legionella pneumopila menginfeksi amuba air tawar dan juga tanah. Patogen ini umumnya ditemukan di lingkungan air tawar dan kemudian akan menyerang amuba yang ditemukan di lingkungan tersebut. Juga menggunakannya untuk menjalankan fungsi metabolisme. Adapun karakteristik dari Legionella pneumopila ini merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang dan hidup berkoloni dengan cara menempel pada pipa-pipa karet dan juga plastik yang berlumut serta tahan terhadap konsentrasi klorin 2-6 mg. Bakteri Legionella pneumopila ini dapat hidup pada suhu antara 5,7 derajat Celcius sampai dengan 63 derajat Celcius dan juga hidup subur pada suhu 30 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Adapun peranan dari Legionella pneumopila ini dalam lingkungan perairan yaitu berperan sebagai bioindikator perubahan dan juga pemurnian serta mengatur keseimbangan dalam ekosistem perairan. Adapun metode identifikasi Naegleria fowleri dan juga Legionella pneumopila dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengambilan sampel dengan cara mengumpulkan sampel air dan juga sumber-sumber yang dicurigai telah terkontaminasi untuk dilakukan uji analisis di laboratorium. Yang kedua ada pemeriksaan mikroskopis bertujuan untuk mengamati sampel air di bawah mikroskop untuk mengidentifikasi keberadaan dan juga karakteristik Naegleria fowleri dan juga
Legionella pneumopila. Yang ketiga ada uji biokimia. Uji biokimia ini bertujuan untuk melakukan serangkaian uji biokimia untuk menginformasi identitas dan juga sifat spesifik masing-masing mikroorganisme. Analisis kualitas air, deteksi dan juga pengukuran Naegleria fowleri dan juga Legionella pneumopila. 1. Pemeriksaan mikroskopis, menggunakan mikroskop untuk menghitung jumlah organisme per mili sampel. Yang kedua ada kultur dan juga imersi, membiakkan organisme dalam media khusus untuk mengetahui konsentrasi per mili sampel. Yang ketiga ada analisis molekuler, deteksi dan juga kuantifikasi menggunakan metode PCR atau sequencing DNA. Yang keempat ada perhitungan indeks kualitas, mengevaluasi tingkat pencemaran berdasarkan jumlah organisme yang telah terdeteksi. Adapun dampak keberadaan Naegleria fowleri dan juga Legionella pneumopila. Yang pertama, pada kesehatan manusia, dapat menyebabkan penyakit bawaan seperti penyakit pernapasan ringan atau dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, dalam lingkungan akuatik, mengganggu ekosistem perairan dan juga menurunkan kualitas air. Yang ketiga, dampak pada ekonomi dan juga sosial, menimbulkan biaya perawatan kesehatan dan juga penurunan produktivitas yang signifikan. Langkah-langkah pencegahan dan juga pengendalian air Naegleria fowleri dan juga Legionella pneumopila. Yang pertama ada pemantauan rutin, melakukan pengujian kualitas air secara berkala untuk mendeteksi kontaminasi dini. Yang kedua ada sanitasi lingkungan, menjaga kebersihan air, sumber air, dan juga sistem distribusi dan fasilitas sanitasi. Yang ketiga ada pengolahan air, menerapkan teknologi kejernihan air yang efektif untuk menghilangkan mikroorganisme. Yang keempat, edukasi masyarakat, meningkatkan masyarakat tentang pentingnya air bersih dan juga tata cara pengelolaannya. Air sangat penting bagi kehidupan. Pasokan yang memadai, aman, dan dapat diakses harus tersedia bagi semua orang. Meningkatkan akses terhadap air minum yang aman dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan. Segala upaya harus dilakukan untuk mencapai kualitas air minum yang seaman mungkin. Banyak orang kesulitan mendapatkan akses terhadap air bersih. Pasokan air bersih dan sudah diolah ke setiap rumah mungkin merupakan hal yang lumrah di Eropa dan Amerika Utara. Namun, di negara-negara berkembang, akses terhadap air bersih dan sanitasi bukanlah hal yang lazim, dan infeksi yang ditularkan melalui air merupakan hal yang umum. 2,5 miliar orang tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang baik dan lebih dari 1,5 juta anak meninggal setiap tahun karena penyakit diare. Menurut WHO, angka kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan air melebihi 5 juta orang per tahun. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50% merupakan infeksi mikroba usus dengan kolera yang paling menonjol. Secara umum, resiko mikroba terbesar berhubungan dengan konsumsi air yang terkontaminasi kotoran manusia ataupun hewan. Pembuangan air limbah di perairan tawar dan perairan pesisir merupakan sumber utama mikroorganisme tinja termasuk patogen. Analisis utama. Analisis utama adalah metode yang digunakan untuk menentukan kualitas air dan makanan dengan mendeteksi keberadaan bakteri kloriform. Bakteri kloriform adalah kelompok bakteri yang banyak terdapat di fases manusia dan hewan. Kehadiran bakteri kloriform dalam air atau makanan mengindikasikan adanya kontaminasi fekal yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare, tifoid, dan kolera. Adapun analisis kloriform. Analisis kloriform adalah analisis bakteri yang dilakukan pada badan air yang telah tercemar. Hal ini dikarenakan sekitar 90% bakteri kloriform dikeluarkan dari dalam tubuh setiap hari dan bakteri yang paling dominan ditemukan adalah bakteri Escherichia E. coli. Bakteri Escherichia E. coli penyebab diare sehingga pencemaran limbah domestik dapat dideteksi dengan cara menghitung kepadatan kloriform yang terbawa oleh tinja manusia dan masuk ke dalam perairan. Bakteri kloriform merupakan anggota bakteri gram negatif berbentuk batang dan beberapa di antaranya ada yang berbentuk galur
Bakteri kloriform adalah bakteri yang masuk pada golongan bakteri intensial atau hidup dalam pencernaan manusia. Keberadaan bakteri ini menjadi fekal karena adanya pencemaran bakteri patogen. Contoh bakteri kloriform lainnya yaitu Enterobacter aerogenes. Jenis-jenis analisis utama coliform yang pertama ada metode Index Most Problem Number atau MPN. Metode klasik untuk menghitung jumlah bakteri coliform dalam sampel. Sampel diinokulasi ke dalam media pertumbuhan yang berbeda dan diamati untuk pertumbuhan bakteri. Jumlah MPN dihitung berdasarkan pola pertumbuhan. Yang kedua ada tes presumtif. Tes screening cepat untuk mendeteksi keberadaan bakteri coliform. Berbagai metode dapat digunakan seperti tes fermentasi gula, tes indol. Yang ketiga, tes konfirmasi dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil presumtif dan mengidentifikasi jenis bakteri coliform yang spesifik. Tujuan analisis utama coliform. Yang pertama, untuk memastikan keamanan air minum dan makanan. Kehadiran bakteri coliform dalam air minum atau makanan dapat menunjukkan kontaminasi fekal yang berpotensi menyebabkan penyakit. Analisis coliform membantu memastikan bahwa air dan makanan yang dikonsumsi aman untuk dikonsumsi. Untuk menilai kualitas lingkungan. Kehadiran bakteri coliform dalam air permukaan atau tanah dapat menunjukkan pencemaran fekal. Analisis coliform membantu memantau kualitas lingkungan dan mengidentifikasi sumber pencemaran. Mendiagnosis infeksi. Bakteri coliform dapat menyebabkan berbagai infeksi seperti infeksi saluran kemih dan infeksi usus. Analisis coliform dapat membantu mendiagnosis infeksi ini dan menentukan antibiotik yang tepat untuk pengobatan. Interpretasi hasil analisis coliform. Ketidakhadiran bakteri coliform menunjukkan bahwa sampel tidak terkontaminasi bakteri fekal dan kemungkinan besar aman. Kehadiran bakteri coliform menunjukkan adanya kontaminasi fekal. Tingkat kontaminasi dapat diukur dengan metode MPN. Identifikasi jenis bakteri coliform membantu menentukan sumber kontaminasi dan resiko kesehatan yang terkait.